Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Esis, kita sekarang bersama dengan panitia PPDB SMA Negeri 1 Kedung ini. Ada Pak Fahmi di sini. Halo Pak Fahmi. Assalamualaikum. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja ya Pak Fahmi. Ini kan PPDB tahun ini itu kan 2021 itu beda dengan tahun kemarin kayaknya. Saya lihat itu ada sedikit banyak gitu ya. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan langsung aja Pak Fahmi, kira-kira PPDB tahun ini dengan tahun sebelumnya itu bedanya apa, terus apa yang perlu menjadi perhatian di situ. Silakan Pak Fahmi. Oke, jadi sebenarnya secara garis besarnya hampir sama ya antara PPDB tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana untuk SMA dan SMK yang berada di wilayah Jawa Tengah itu penyelenggaraannya masih mengikuti dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin sangat membedakan antara tahun kemarin dengan tahun ini. Yang pertama kaitannya dengan koordinat titik di mana lokasi calon peserta didik berada dengan pada saat tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin itu titik koordinat untuk menghitung lokasi si calon peserta didik itu dihitung dari jauhnya kelurahan. Jadi misalkan kantor kelurahan berarti. Tapi kalau yang sekarang itu dihitung berdasarkan lokasi di mana calon peserta didik itu berada. Itu yang pertama yang sangat membedakan lah. Jadi nanti dalam satu kelurahan itu bisa jadi titik koordinat atau jaraknya masing-masing antar calon peserta didik berbeda walaupun masih sama-sama satu kelurahan. Gitu. Kalau tahun kemarin masih sama. Nah, kemudian untuk yang kuotanya tahun ini ada perubahan di mana untuk yang zonasi itu 55%, tetapi itu 55% itu dialokasikan untuk wilayah khusus sebesar 10%. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui semuanya bahwa tahun ini itu ada wilayah khusus yaitu diberlakukan untuk kecamatan yang di situ belum memiliki sekolah negeri baik SMA maupun SMK. Kalau yang MA gitu SMA negeri masuk nggak Pak Fahmi? Tidak. Ya, berarti SMK sama SMA. Ya. Yang negeri itu Mas, yang negeri. Kalau misalkan di situ ada kecamatan itu ada SMK tapi swasta ya enggak. Jadi tetap nanti di situ akan berlaku kuota khusus 10%. Tapi ini juga perlu dipahami juga. Jadi misalkan gini nih, di SMA 1 Kedungmuni itu kan wilayah zonasinya kecamatannya meliputi Kecamatan Kedungmuni, Kecamatan Bojong, Kecamatan Karangdadap, Wonopringgo, kemudian Buaran dan Terto. Nah, untuk 3 kecamatan yang tadi saya sebut terakhir itu kecamatan yang tidak memiliki SMA atau SMK negeri, yaitu Kecamatan Wonopringgo, kemudian Kecamatan Buaran dan Kecamatan Terto. Nah, itu tiga-tiganya itu mendapat tambahan alokasi 10%. Tapi bukan berarti masing-masing kecamatan 10%. Ini harus dipahami juga. Jadi 10% itu berarti dibagi untuk 3 kecamatan. Gitu ya. Itu untuk yang poin kedua perbedaannya. Nah, untuk yang afirmasi sama masih seperti tahun kemarin, kuotanya juga sama masih 20%. Kemudian untuk perpindahan orang tuanya juga 5%, prestasi juga sama 20%. Nah, ini kalau misalkan yang tahun kemarin mengikuti ada istilah prestasi dalam zonasi. Nah, tahun ini tidak ada lagi istilah itu. Jadi untuk prestasi ini boleh diambil yang dari luar zonasi atau yang di dalam zonasi tetap boleh ngambil. Tetapi tidak ada perlakuan khusus. Kalau prestasi dalam zonasi kan kalau tahun kemarin itu ada tambahan poin kalau nggak salah. Nah, kalau ini enggak. Itu ya. Kemudian kaitannya dengan bukti domisili. Nah, ini cukup signifikan juga. Ini perlu diketahui bahwa tahun kemarin ketika ada permasalahan kartu keluarga itu tidak sesuai, maka itu bisa ditunjang atau digantikan dengan menggunakan surat keterangan domisili. Nah, untuk tahun ini itu enggak. Jadi ini murni menggunakan KK semua. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mencoba KK saya bukan wilayah Kedungmuni, kemudian membuat surat keterangan domisili entah minta ke kecamatan atau kelurahan, maka tidak berlaku. Kemudian untuk yang kaitannya dengan itu siswa tidak mampu, kan ini juga sering kali ditanyakan ya, kaitannya dengan data sosial itu apakah berlaku, tetapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah yang berlaku itu hanya KIP, Kartu Indonesia Pelajar,
kemudian Indonesia Pintar. Account Indonesia Pintar, sorry. Dan yang satunya lagi adalah tunjangan sosial yang di situ sudah termasuk dalam DTKS. Apa itu Pak? Data terpadu kesejahteraan sosial. Itu semuanya sumber datanya dari pemerintah provinsi. Jadi kalau misalkan punya kartu kesejahteraan sosial tapi yang di database-nya tidak terdaftar, maka ya tidak bisa. Kalau yang misalkan kartu apa itu yang dikeluarkan oleh kabupaten kota ya, gitu. Itu juga lah tergantung nanti kartu itu sudah terintegrasi atau belum, terdaftar atau belum. Kalau sudah ya pasti nanti database-nya kan masuk. Iya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu perbedaannya mungkin ya sedikit banyak, tapi ini perlu menjadi perhatian agar nanti tidak terjadi salah paham ketika kalian mendaftarkan diri ya ke SMA pilihan. Oke, nah sekarang langsung ke beberapa pertanyaan ini Pak Fahmi yang sudah masuk di DM Instagramnya Semandung _ Pertama ada pertanyaan tentang hari ini kan tadi pagi ya Pak Fahmi ya. Siswa calon siswa SMA itu bisa ngecek datanya pengecekan data hari ini mulai masuk. Nah, misalkan siswa itu sudah ngecek tapi ternyata datanya tidak ada, itu harus melaporkan diri kemana Pak Fahmi? Kalau ketidakmunculan data itu kan faktornya banyak ya. Mungkin yang pertama yang harus kita lihat dulu adalah yang pertama pastikan bahwa data yang dimasukkan itu benar-benar sesuai. Contoh misal NISN, NIK itu harus sesuai dengan data yang dimasukkan di Pusdatin di tingkat SMA atau MTS-nya, SMP atau MTS-nya. Pastikan NISN-nya sama. Kalau misalkan datanya NISN-nya udah sama, NIK-nya juga sama, tapi kok tidak muncul, maka solusinya adalah segera menghubungi ke sekolah yang bersangkutan. Jadi langsung ke SMP atau MTS asal di mana sekolahnya, kemudian minta dicek datanya, dicek apakah sudah betul-betul sudah diupload atau memang belum, atau pada saat upload itu bisa jadi si operator di sekolah SMP atau MTS-nya ada kesalahan, keliruan input, kan bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi untuk yang DM ini juga nyambung, ada yang DM juga, Pak, punya saya itu dikeluarkan hanya surat ya, tidak berupa, saya nggak bisa ngecek gitu, tapi dari sekolah hanya memberikan surat print out gitu. Jadi yang input siapa Pak kalau seperti ini? Itu ada di DM itu Pak. Gimana Pak? Ya pertama yang dari surat keterangan lulus berarti ya, SKL. Iya, itu di SKL biasanya kan ada NISN-nya. Nah, NISN-nya dicoba untuk diinputkan dulu. Kalau tadi kasusnya sama, kalau misalnya sudah dimasukkan kok ternyata nomor tidak ditemukan, berarti ada kemungkinan tadi entah belum dimasukkan oleh operator SMP-nya atau dimasukkan tapi yang dimasukkan salah kan gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada yang bertanya tentang ini NEM. Nah, NEM itu kira-kira kalau NEM sekian itu bisa masuk prestasi atau enggak gitu? Nah, ini juga sering ini pertanyaan ini juga saya juga menerima juga. Jadi yang sering kali masyarakat bertanya itu standarnya kan kayak zaman-zaman dulu ya. Nilai NEM segini bisa masuk atau enggak gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa terkait dengan adanya aturan zonasi ini sebenarnya patokan nilai itu tidak bisa dijadikan patokan. Terutama untuk zonasi ya, untuk yang jalur zonasi. Kalau jalur prestasi itu juga bisa nilai, tetapi karena di jalur prestasi itu ada nilai kejuaraan, otomatis nilai, misalkan gini lah, contoh kita ambil kasus tahun kemarin ya, misalkan tahun kemarin jumlah nilai 26 masih bisa masuk atau enggak. Nah, misalkan bisa, tapi bisa jadi tahun ini nggak bisa. Kenapa? Karena misalkan di tahun ini itu calon peserta didik atau CPD itu yang memiliki piagam kejuaraan yang mengambil jalur prestasi lebih banyak. Misalkan ya, gitu. Jadi misalkan nih contoh si calon peserta didik nilai nilai NEM-nya ya, nilai NEM-nya misalkan rendah lah katakanlah, tetapi dia memiliki sertifikat kejuaraan banyak, otomatis kan dia bisa masuk juga.
Nah itu nggak bisa dijadikan patokan. Misalkan kemarin nilai prestasi terendahnya misalkan NEM 20, nggak bisa seperti itu karena walaupun 20 tapi dia punya piagam kejuaraan misalkan kan seperti itu. Iya. Kalau zonasi pun ini saya jelaskan juga kaitannya dengan zonasi ini nggak bisa juga dijadikan acuan patokan untuk tahun kemarin. Misalkan ya tahun kemarin di dalam zonasi yang terjauh misalkan kilometernya 3 km, kemudian tahun berikutnya tahun 2020 kemarin itu misalkan 2,6 misalkan. Nah itu tuh juga dengan sekarang berbeda karena tahun kemarin masih menggunakan acuan kelurahan. Nah sedangkan sekarang kan yang jadi acuan di mana si calon peserta didik berada. Nah otomatis nanti kan lebih lebih ketat persaingannya. Ya. Kalau kita pakai logika itu kantor kecamatan kantor kelurahan itu nggak pasti persis di tengah gitu ya. Yeah. Misalkan rumahnya si A itu lebih jauh sekian meter dari kantor kelurahan itu. Benar. Berbeda lagi ya. Iya. Oke. Nah, sekarang nyambung ke nilai prestasi itu juga ya. Nah, ini ada nyambung juga nilai tentang nilai ini, akreditasi sekolah S1, Pak. Jadi akreditasi SMP atau MTS-nya. Oh iya. Nah, tadi ada yang masuk juga pertanyaan akreditasinya A tapi kok nilainya masih utuh kalau dihitung gitu. Nah ini memang di dalam juknis PPDB itu untuk kaitannya dengan akreditasi dalam perhitungan itu ada konversinya. Jadi ada beda antara misalkan MTS atau SMP yang akreditasi A dengan akreditasi B, akreditasi itu berbeda. Nah ini yang perlu diketahui bahwa angka-angka itu sebenarnya bukan angka tambahan. Nah ini yang jadi salah pemahaman kadang. Kalau sekolah saya akreditasinya A berarti nanti NEM saya dapat 1 misalkan untuk akreditasi A kan 1. Yeah. Misalkan B itu 0,99 itu bukan angka poin tambahan tetapi menjadi poin pengali. Rumusnya gimana Pak Sunin? Jadi misalkan gini, contoh misalkan matematika nilainya 70 misalkan. Kalau di SMP-nya itu akreditasi A berarti ya 70 kali 100% atau kali 1 berarti. Tapi kalau yang akreditasinya bukan A berarti di bawahnya misalnya tadi B 0,99 maka 7 kali 0,99 itu nanti akan membedakan antara sekolah yang akreditasi A dengan akreditasi B kan gitu. Kalau punya prestasi non akademik bisa ditambahkan ke situ nanti Pak? Atau ada rumusnya lagi? Beda lagi itu kaitannya dengan konferensi akreditasi itu kaitannya dengan nilai yang itu nilai rapot. Tapi kalau kaitannya dengan nilai prestasi beda lagi nanti perhitungannya kan beda tingkat kabupaten tingkat provinsi berapa kan gitu. Ada nilai masing-masing. Iya, juara 1 berapa, berjenjang berapa kan gitu. Oke. Nah, mungkin ini untuk menggarisbawahi sekaligus closing statement ya. Dari tadi kan kita bahas macam-macam pertanyaan yang ada di sini. Nah, tolong Pak dijelaskan dari awal calon peserta didik yang mau masuk SMA itu alurnya seperti apa sama waktunya kapan gitu. Oke, jadi secara garis besarnya itu kalau sekarang nih, ini kita udah mulai masuk ke tahap pengecekan data. Jadi dari sebenarnya kemarin udah mulai dari tanggal 4 Juni ya. Ini tanggal berapa nih? Ini pas 4 Juni ya. Tanggal 4 Juni pengecekan. Mulai tanggal 4 ini berarti mulai hari ini sampai dengan tanggal 13 itu si calon peserta didik diharapkan untuk mengecek data masing-masing. Karena proses untuk penginputan data dari operator SMP kan sudah selesai kemarin. Nah, setelah mengecek data, ini juga perlu dipahami. Untuk calon peserta didik yang berada di wilayah Jawa Tengah, baik MTS maupun SMP, itu datanya itu seharusnya sudah masuk. Karena itu bagian tugas dari SMP yang berada di wilayah Jawa Tengah. Nah, kecuali kalau untuk yang alumni SMP tapi tahun sebelumnya, tahun 2019-2020 gitu ya. Itu datanya belum masuk karena data yang diambil yang diupload itu kan data terbaru. Atau juga yang berada di wilayah luar Jawa Tengah. Ini kemarin barusan nih tadi pagi saya juga dapat pertanyaan. Itu ada siswa dari Jakarta ketika mengecek data otomatis datanya nggak ada. Nah, gimana kalau datanya nggak ada? Nanti diinputkan sendiri oleh si calon peserta didik, tapi nanti inputnya yaitu pada saat pengajuan akun sudah mulai dibuka yaitu tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 ya. Nah, di proses pengajuan akun itu nanti silahkan calon peserta didik mengajukan akun. Nah, setelah mengajukan akun nanti si
calon peserta didik akan mendapatkan token. Nah, token itu kita digunakan untuk melakukan proses pendaftaran. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri itu nanti, ini untuk pengajuan akunnya ini harus dipahami bahwa kalau tahun kemarin pada saat pengajuan akun itu bisa dilakukan di rumah gitu ya. Dalam arti tidak harus ke sekolah. Tapi kalau sekarang nanti pada saat pengajuan akun itu ada kewajiban si calon peserta didik ke sekolah. Gitu. Karena nanti di situ ada proses pengambilan token yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing, yang kemudian proses itu fakta integritasnya juga pada saat itu. Itu kan ya. Jadi tadi sudah sampai dengan tahap pengajuan akun tanggal 14 sampai dengan 19 Juni. Nah, nanti pada tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 24 itu sudah mulai proses pendaftaran. Ini perlu dipahami juga ini alasan besar. Biasanya ketika sudah pengajuan akun, dia karena salah paham ya, itu dikiranya sudah daftar. Padahal baru pengajuan akun. Jadi ketika proses pendaftaran dia lupa, dia nggak daftar, dia hanya aku udah punya akun kan gitu. Nah, karena di proses pendaftaran inilah nanti si calon peserta didik menentukan sekolah pilihan mau daftar di mana ya. Proses pendaftaran ditutup tanggal 24 pukul 16. Jadi jam 4 sore, nggak sampai malam. Ini juga perlu dipahami juga. Nah, kemudian setelah tanggal 24 penutupan itu si calon peserta didik nanti tinggal menunggu pengumuman. Nah, tanggal pengumumannya itu akan diumumkan tanggal 26 Juni. 26 Juni itu. Dan untuk pengumuman hasil PPDB ini nggak harus berbondong-bondong ke sekolah ya. Jadi bisa dilihat di rumah masing-masing di website. Jadi lewat handphone bisa, pakai laptop bisa. Nggak seperti yang mindset kita dulu kalau pengumuman harus ngumpul di sekolah itu enggak. Apalagi pandemi itu ya. Dan yang berikutnya adalah proses daftar ulang. Ini juga jangan sampai lupa, karena kadang ada juga yang sudah diterima peringkatnya bagus, tapi yang entah mungkin lupa atau apa, dia tidak melakukan daftar ulang, ya otomatis dia nggak akan diterima. Oke, mungkin cukup ya Pak Fahmi. Nanti kita sambung lagi lain waktu kalau ada pertanyaan atau perkembangan informasi terkait PPDB, terutama di SMA Negeri 1 Kedungmuni. Oke, terima kasih Pak Fahmi atas waktunya. Terima kasih Bro Ensis. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.